kita belum tahu, tetapi kita akan pikirkan kembali. Tetapi terhadap upaya hukum banding, kasasi hingga PK itu ada terdakwa di situ. Dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. 3. Menetapkan terdakwa yang kita menjadi tersebut atas terbukti secara sah dan mengakibatkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 7. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah sistem elektronik akun WhatsApp dengan nomor 081288779794 nomor 1 sampai dengan nomor 1 sampai dengan nomor 39 sebagaimana telah tercantum dalam putusan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Ismail Marzuki. 8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang musyawaratan majelis hakim pengadilan tindak atas selatan pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025. Kami harus selesai sebagai ketentuan telah dicoba selesai kalian dan Sulistyo Muhammad Budi Putra Senegal masing-masing sebagai anggota dan diletakkan dalam sidang dan terbuka. Orang yang berdoa dengan didampingi para anggota tersebut dibantu oleh sang ibu jaksa pengganti pada pengadilan negeri Jakarta Selatan sedang kawan-kawan penuntut umum dan terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya. Jadi demikian putusan yang telah dibacakan dalam majelis. Terhadap putusan tersebut baik terdakwa maupun penuntut umum punya hak sebagaimana telah disampaikan pada awal persidangan tadi, dan terhadap putusan ini nanti bisa langsung dilihat di SPP pada hari juga akan kita upload. Jadi dengan telah dibacakannya putusan tersebut, maka untuk persidangan perkara terdakwa ini kita menjalani dengan nomor 362/2025 Pengadilan Jakarta Selatan sudah selesai dan sidang dinyatakan tutup. Duduk dulu ya Pak, duduk. Awas nih harus di sini. Pegang pian, woi. Pegang pian. Itu kan HP,
perasaannya ini. Kompas. Biasanya, tapi emang nggak punya feeling dari kemarin. Pasti pasal TPPU-nya hilang hari ini. Ya nggak tahu juga ya, Pak Hakim kemarin kan ada diperlihatkan secara gamblang di persidangan, ada saksi ahli, saksi-saksi yang didatangin juga kan jelas untuk permasalahannya apa. Tapi ya sudah, itu kewenangan Bapak Hakim yang mulia, biarin aja. Akan banding akan Niki dari putusan 4 tahun. Kecewa, ya enggak juga sih, biasa aja sih. Kalau banding pasti ya. Nggak terima lah. Tapi ya udah, mau gimana lagi? Kan masih ada banding. Ami ini kan jauh dari tuntutan jaksa, Ami. Tuntutan jaksa 11 tahun mungkin gimana? Oh, mikirnya malah tadi 7 tahun nih. Banyak yang bilang kalau TPPU 20 tahun. Kalau TPPU 20 tahun sudah tahu. Ya, TPPU-nya nggak terbukti, pasal 369 juga sudah hilang, tinggal satu pasal. Ya nanti kita berjuang di banding aja. Mudah-mudahan di banding hakimnya lebih bijaksana lagi. dakwaan kami dari tim penasihat hukum menghargai keputusan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili memeriksa dan mengadili perkara Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami hargai dan kami berterima kasih terhadap putusan dari majelis hakim. Kemudian untuk pasal yang diambil ini kan pasal 55 dari kemudian vonisnya 4 tahun. Nah, untuk pasal TPPU-nya tidak terpenuhi. Untuk pasal tindak pidana pencucian uang, ya alhamdulillah saksi ahli TPPU yang kami hadirkan berarti dipertimbangkan keterangannya oleh majelis hakim. Gitu. Tadi Kak Niki bilang nggak terima dengan vonis 4 tahun dan kami sebagai kuasa hukum gimana mungkin perjalanan menanggapi hal tersebut? Begini, terhadap putusan 4 tahun, ya kalau terdakwa ini kan diberi hak untuk melakukan upaya hukum. Upaya hukumnya bisa banding, kasasi, bahkan hingga PK. Nah, nanti terkait dengan upaya hukum selanjutnya nanti akan difikirkan kembali. Artinya bakal mengajuin banding? Kita belum tahu, tetapi kita akan pikirkan kembali itu. Tetapi terhadap upaya hukum banding, kasasi hingga PK itu ada terdakwa di situ. Tapi terkait dengan pasal yang dikenakan ini seperti apa, Bu? Sesuai kan dengan bukti-bukti Pasal yang ada? 55 turut serta yang diambil oleh majelis. Dan itu sesuai kah atau mungkin seperti apa, Kak? Ya itu tadi yang saya bilang, yang saya katakan bahwa kami hargai dan berterima kasih atas putusan hakim. Tetapi terhadap terdakwa Nikita Mirzani mempunyai hak hukumnya untuk melakukan upaya hukum banding, kasasi, PK apabila belum bisa menerima putusan majelis hakim. Mas Indo, mengira nggak bahwa saat ini jauh bawah dari jaksa? Kalau mengira-ngira, saya bukan ahli mengira-ngira aja, gitu. Nah, artinya surprise aja gitu. Kan biasanya kalau vonis hakim itu tidak jauh dari tuntutan jaksa gitu. Yang kami harapkan di dalam pledoi itu kan bebas atau onslah, atau jika hakim mempunyai pertimbangan lain
adalah mohon vonis yang putusan yang seadil-adilnya. Jadi terhadap putusan yang ini kayak tadi saya katakan berulang kali, kami hargai putusan itu. Kamera. Ketika vonis dijatuhkan, Pak Niki ada bilang atau mengucap sesuatu terhadap kuasa hukum? Belum ada saat ini. Pak Kanjeng ingin tahu apa?